Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu pertanyaan lagi dari teman kita di daerah Jakarta juga. Ya, saya bacakan pertanyaannya ya. Di suatu perusahaan nasional, apabila ada seorang karyawan dimutasi, tapi karyawan tersebut menolak mutasinya, apakah karyawan tersebut layak langsung dilakukan PHK? Nah, jadi ini mengenai mutasi nih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Hal pertama yang perlu kita pahami tentang masalah mutasi, sama seperti masalah mutasi demosi ya, itu tidak diatur di dalam, tidak diatur secara detail di dalam Undang-Undang 13 maupun di UU CK. Ya, di berbagai sumber hukum ketenagakerjaan tidak ditemukan ketentuan khusus mengenai mutasi, sehingga ini menjadi domain bagi perusahaan untuk mengaturnya secara detail dan secara lengkap di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya. Hal kedua, apabila di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama belum diatur mengenai mutasi, maka pelaksanaan mutasi tentu belum dapat dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukumnya, teman-teman. Jadi nggak bisa kita melakukan mutasi tapi ternyata di perusahaan kita belum mengatur lebih dahulu hukumnya tentang mutasi. Apa syaratnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana mengatasi penolakan, bagaimana caranya, batas waktu dan sebagainya, konsekuensinya ya. Nah, itu harus diatur lebih dahulu. Jadi hukumnya dulu harus ada. Apabila hukumnya ada, baru kita bisa menegakkan hukum tersebut. Prinsipnya kurang lebih seperti itu mengenai hukum mutasinya ya. Nah, sekarang apabila ternyata di dalam pelaksanaan mutasi ada penolakan, maka tentu kita harus kembali pada hukum yang mengatur di perusahaan tersebut. Bagaimana hukumnya di perusahaan tersebut mengatur mengenai penolakan? Apakah dibicarakan? Apakah diakomodir? Sejauh mana diakomodirnya? Apakah apabila setelah diakomodir itu tidak tercapai kesepakatan atau dianggap tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak, maka penolakan yang terjadi dapat dikenakan sanksi. Nah, sanksinya seperti apa? Kita bahas ini tentang sanksi tadi ya, sesuai pertanyaannya. Sanksinya seperti apa? Apakah dapat surat peringatan 1 atau peringatan 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini harus diatur oleh perusahaan. Apabila sudah diatur, baru bisa dijalankan. Pertanyaan berikutnya nanti adalah apakah penolakan mutasi layak untuk menjadi alasan dilakukan PHK? Nah, ini kita harus kaji benar-benar teman-teman sekalian di perusahaan sebelum membuat keputusan ini. Ya, kalau saya pribadi termasuk dengan pengalaman selama ini, saya belum pernah meletakkan menolak mutasi menjadi alasan untuk PHK. Paling yang kita lakukan adalah semaksimal mungkin mengakomodir alasannya, berdiskusi dan mencoba mencari jalan keluar. Apabila itu penolakan mutasi dianggap tidak memiliki alasan yang kuat dan si karyawan tetap menolak, maka biasanya yang dilakukan adalah surat peringatan 1 atau 2 ya. Saya belum pernah meletakkan ke dalam surat peringatan 3 karena surat peringatan 3 ini biasanya ditempatkan pada kondisi pelanggaran yang serius ya. Jadi apabila dalam peringatan 1 atau 2 tadi masih melakukan pelanggaran, baru naik lagi peringatannya sampai ke tahapan PHK. Tidak bisa kita langsung memutuskan untuk mem-PHK orang karena menolak mutasi ya. Jadi sekali lagi sebagai kesimpulan, maka hukumnya harus dibuat dulu. Oleh karena itu, teman-teman di perusahaan pada saat membuat hukum tentang mutasi di perusahaan kita masing-masing, buatlah sedetail mungkin sampai mengatur kepada bagaimana cara mengatasi penolakannya. Ya, begitu kurang lebih teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.